apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski mulai surut, sebagian wilayah di Kabupaten Deli Serdang masih terendam banjir. 3 tersangka penyelundupan 5 kg sabu-sabu dari Malaysia ditangkap Polres Asahan. Diduga peras calon legislatif, Komisioner Bawaslu Medan terjaring operasi tangkap tangan. Kita ke informasi pertama, bencana banjir di Kabupaten Deli Serdang. Tersisa hanya Kecamatan Batangkuis yang masih terendam banjir. Jumlah desa yang terendam banjir pun menurun dari 11 menjadi 6 desa. Sementara evakuasi korban sakit dan pengobatan dilakukan dengan sistem jemput bola. Banjir di Kabupaten Deli Serdang pada Kamis pagi mulai surut. Kini tersisa Kecamatan Batangkuis saja yang terdampak banjir dengan 6 desa dari sebelumnya 11 desa. Korban banjir juga menurun dari hampir 26.000 jiwa menjadi hampir 6.000 jiwa. Pemerintah kecamatan dibantu warga Kamis pagi mendistribusikan makanan kepada ribuan korban banjir yang tersebar di 6 desa di Kecamatan Batangkuis. Desa Sugiharjo merupakan desa terparah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 30 cm. BPBD Kabupaten Deli Serdang sudah membongkar sebagian tenda pengungsian dan hanya menyisakan 2 tenda pengungsian di Desa Sugiharjo. Sementara untuk posko pengobatan hingga kini masih didirikan untuk melayani warga yang terkena penyakit karena banjir. Dan untuk Sugiharjo sendiri sampai hari ini terdapat 3 dapur umum dan juga posko utama desa termasuk juga posko kesehatan. Petugas medis dari pemerintah Kabupaten dan Polresta Deli Serdang juga turun ke rumah-rumah terdampak banjir untuk mengevakuasi dan memberikan pengobatan terhadap warga. Salah satunya proses evakuasi seorang lansia di Dusun 9 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis ini yang tidak berdaya di tengah genangan air. Seluruh petugas menggendong lansia tersebut ke atas perahu karet, kemudian membawanya ke posko pengobatan yang bersebelahan dengan kantor camat Kecamatan Batangkuis. Hingga kini Kecamatan Batangkuis ada 4 posko dan dapur umum yang sudah didirikan. Meski demikian, banyak warga memilih untuk bertahan di dalam rumah, mengantisipasi pencurian di rumah mereka. Masyarakat yang sakit dan kami petugas memang sudah standby di posko, baik di posko kesehatan di desa maupun di kecamatan. Kalau masyarakat sakit, kami yang menjemput bola. Seperti yang terjadi semalam di hari pertama, itu langsung dijemput oleh tim medis dari pihak puskesmas. Warga diimbau untuk tetap waspada dengan kondisi banjir susulan, mengingat curah hujan dan cuaca buruk, khususnya di Kabupaten Deli Serdang masih berpotensi besar terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara banjir yang merendam beberapa wilayah di Kabupaten Deli Serdang juga berdampak pada usaha warga. Hingga Rabu sore sebanyak 248 hektar lahan pertanian terendam banjir dan berpotensi rusak. Sementara sulitnya beraktivitas saat banjir juga membuat omset para pelaku usaha di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis menurun drastis. Pasca terjadi hujan deras yang terjadi pada Selasa dini hari lalu, selain ribuan rumah terendam di Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, lahan pertanian juga turut terdampak. Data dari BPBD Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 248 hektar lahan pertanian sawah tergenang air dan berpotensi rusak hingga gagal panen. Seperti puluhan hektar lahan pertanian milik Ijul di Dusun 3 Desa Masjid, Kecamatan Batangkuis. Sebagian besar lahan sawah miliknya baru menjalani masa tanam selama 3 minggu, namun kini tertutup dengan genangan air. Mirisnya, jutaan rupiah yang ia habiskan untuk penanaman masih dalam masa peminjaman. Kalau kerugian Pak, cukup besar lah. Itu pun masih utang Pak.
kan ada ini pinjaman, jadi saya ambil untuk ladang. Terendamnya lahan pertanian berpotensi merusak masa panen. BPBD Kabupaten Deli Serdang akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memberikan bantuan terhadap petani. Sekarang tim DRC BPBD lagi menuju ke lokasi untuk melakukan asesmen dan koordinasi dengan kepala desa. Dan penanganan ini nantinya akan kita sampaikan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, untuk langkah lebih lanjut. Kalau memang lahannya rusak, mungkin nanti dapat dibantu dari pihak Dinas Pertanian. Demikian. Selain lahan pertanian, terlihat sejumlah pelaku usaha mulai membuka jualannya meski genangan air masih merendam. Seperti warung sayur milik Basyaria di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis. Sebelumnya Basyaria memilih tidak membuka warungnya pada Selasa lalu karena sebagian dagangannya terendam banjir. Namun mulai Rabu pagi, ia memilih tetap membuka warungnya meski suasana jualan terlihat sepi. Lah. Jadi sepi nggak nih pembeli di sini? Sepi lah, sepi kali pun nggak ada pun orang beli belanja. Makanya ibu buka juga biarlah dapat sedikit. Terendam semua barang-barang. Iya terendam. Habis meriah, habis terendam ibu. Hal senada juga datang dari Jumin, pelaku usaha depot air. Biasa perharinya ia dapat mengantarkan air minum 200 hingga 300 galon per hari. Namun karena kondisi banjir, ia hanya bisa mengantarkan tidak lebih dari 100 galon air. Jumin menyebutkan kesulitan tersebut dikarenakan beca motor miliknya tidak dapat melintasi banjir dan selalu mati ketika terkena air. Dapat duit, nggak bisa mengantar. Sama sekali, sudah berjalan 3 hari. Nampak kali mereka juga kan butuhkan gaji kan gitu. Tapi kita nggak bisa keluar karena dalam airnya gitu. Pokoknya hasilnya tidak ada lah. Warga butuh air bersih juga, Pak? Butuh, jadi maka kami paksakan juga pelan-pelan menenggoling mereka yang membutuhkan air bersih. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap banjir susulan yang potensi terjadi jika intensitas hujan masih sering terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Meski kondisi banjir di Kecamatan Tanjung Morawa dan 5 desa di Kecamatan Batangkuis telah surut, namun sebanyak 6 desa khususnya di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang masih terendam banjir. Akibatnya, aktivitas sekolah diliburkan. Banjir hanya tersisa 6 desa di Kecamatan Batangkuis dengan kondisi banjir terparah di Desa Sugiharjo. Di desa ini ketinggian air masih berkisar 30 cm. Akibatnya, aktivitas sekolah Darul Islam ditiadakan karena ruang kelas masih tergenang air. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang memfokuskan korban banjir di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis. Anak-anak waktu itu sudah mulai belajar, namun karena air semakin deras masuknya, maka anak-anak kami turunkan. Sampai hari ini belum bisa belajar dan insya Allah sampai menunggu air surut. Masih terkait bencana banjir di Kabupaten Deli Serdang, banjir yang merendam ribuan rumah di 2 kecamatan ternyata juga membawa keuntungan bagi warga terdampak banjir. Di tengah genangan air, warga memanfaatkan waktu untuk menjala ikan yang lepas dari kolam penangkaran ikan karena terbawa arus air. Di balik duka bencana banjir yang merendam ribuan rumah di Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, ternyata ada keuntungan yang didapat warga. Seperti warga yang terdampak banjir di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis. Di tengah genangan air, warga berlomba-lomba mendapatkan ikan lele. Ikan-ikan ini lepas dari kolam penangkaran ikan akibat terbawa arus sungai. Selain dengan memancing, warga juga menggunakan jala agar mudah menangkap ikan. Ini mencari ikan yang lepas-lepas dari kolam. Ikan apa aja di sini? Ikan nila, ikan lele, ya segala yang ikan lepas lah. Nah, itu mau dijual atau dimakan itu? Ya konsumsi sendiri dan bagi-bagi lah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang hingga Rabu sore, jumlah korban banjir mendekati 6.000 keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Jembatan penghubung di 2 kabupaten di Sumatera Utara nyaris ambles. Jembatan ini merupakan jalur alternatif ke kota Brastagi, Kabupaten Karo. Jembatan dan badan jalan di Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang nyaris ambles. Jembatan ini menghubungkan antara Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan ke Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Sebelumnya 2 titik jalan terjadi longsor. Untuk tidak membahayakan pengguna jalan, pemerintah desa berupaya meletakkan kayu serta diberi tanda dengan tali. Meski sudah dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, namun hingga kini belum ada perbaikan. Sudah banyak menyampaikan juga beserta dokumentasi, proposal juga ke Dinas PU Provinsi. Cuman mungkin kemarin situasinya belum seperti ini, mungkin belum ditanggapi lah kan. Jadi saat ini kan situasinya sudah berbeda, agak kritis. Kami juga tentunya bersama masyarakat Dusun 1 dan seluruhnya Desa Siguci ya sangat sudah khawatir lah. Ya, satu lagi satwa koleksi Medan Zoo harus dievakuasi keluar untuk mendapatkan perawatan kesehatan maksimal di luar kandang. Orangutan Kalimantan berjenis kelamin betina mengalami obesitas, luka, dan peradangan. Selain itu, pegiat satwa di Medan mengunggah di media sosial tentang matinya betina di Medan Zoo. Orangutan Kalimantan dievakuasi oleh petugas gabungan Balai Besar Konservasi Daerah, dokter hewan, serta manajemen Medan Zoo. Orangutan ini dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi Orangutan Sumatera. Hamidah, nama orangutan Kalimantan itu, sakit dalam 2 pekan terakhir. Namun belakangan kondisinya kian mengkhawatirkan. Primata dilindungi ini didiagnosa mengalami obesitas, luka, dan peradangan. Orangutan ini merupakan satu dari sekian satwa yang mengalami gangguan kesehatan dampak dari buruknya pengelolaan kebun binatang Medan. Ini orangutan Kalimantannya yang sakit yang betina? Yang betina, namanya Sian. Itu kenapa Bang? Kena obesitas atau gimana? Ya benar, karena obesitas ini kita mengantisipasi ya, supaya orangutannya selamat. Tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Iya, supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hamidah merupakan orangutan Kalimantan hasil pertukaran Medan Zoo dengan Taman Marga Satwa Ragunan dengan 2 ekor harimau Sumatera pada 2019 lalu. Di sisi lain, sebuah video diunggah di media sosial oleh pegiat satwa Kota Medan. Video memperlihatkan kandang owa agile di Medan Zoo. Dalam narasinya disebutkan owa agile jenis kelamin betina mati lebih dulu sebelum RH, harimau Sumatera koleksi Medan Zoo yang mati awal pekan lalu. Saat dilakukan pengecekan di kandang owa pada Rabu lalu, hanya terlihat 1 individu owa bergelantungan dengan kondisi kandang yang sangat memprihatinkan. Manajer Medan Zoo membantah isi unggahan postingan video itu. Manajemen menyatakan satwa koleksi Medan Zoo yang mati hanya harimau Sumatera. Harimau RH mati pada awal November lalu. Perlu saya jelaskan bahwa saat ini yang berita kejadian di Medan Zoo adalah 1 ekor harimau yang mati. Saya bantah bahwa yang lainnya tidak ada. Manajemen Medan Zoo saat ini memprioritaskan penyelamatan satwa di tengah kesulitan keuangan yang mendera Medan Zoo dalam 4 bulan terakhir. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.